Kali ini apa yang kalian lihat mungkin akan membuat kalian merinding dan di luar dugaan. Dan ini bukan terjadi di Jakarta, bukan pula di depan gedung DPR kita. Tapi ini di sebuah negara kecil yang berada di kaki gunung Himalaya, yaitu Nepal. Sebuah negeri indah dengan gunung-gunung yang menjulang, kini telah terbakar oleh amarah rakyatnya sendiri. Ribuan massa turun ke jalan. Mereka bukan hanya mahasiswa atau aktivis, tetapi juga pelajar yang berseragam sekolah. Anak-anak muda dengan semangat yang membara, mereka membawa bendera nasional, poster-poster yang tajam, bahkan bendera One Piece berkibar sebagai simbol perlawanan rakyat. Dan bagi mereka, ini bukan sekadar demonstrasi, tetapi ini adalah pernyataan bahwa generasi muda Nepal tidak mau tunduk pada pemerintah yang dianggap telah mengkhianati rakyatnya. Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Nepal hingga gedung parlemen diamuk massa pada Senin 8 September hingga Selasa 9 September. Penyebab warga mengamuk hingga mengakibatkan kericuan karena anak pejabat di Nepal yang gemar flexing kala rakyat susah makan. Dikutip dari media Reuters, pada hari Selasa 9 September 2025, aparat telah menembakkan gas air mata dan peluru karet demi membubarkan kerumunan yang telah mencoba masuk untuk menerobos ke gedung parlemen. Tetapi lautan manusia itu pun tidak gentar. Kawat berduri mereka dorong dan gas air mata pun mereka hadapi. Dan akhirnya, api yang hebat telah membakar gedung parlemen federal Nepal. Rumah rakyat itu pun justru berubah menjadi simbol kemarahan rakyatnya. Apa sebenarnya yang memicu semua ini terjadi? Pemerintah Nepal baru saja memblokir Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. हामीले हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ नेपालमा सञ्चालित भएको सामाजिक सञ्जालहरू कति छन् कुन हुन् भनेर चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ. Alasannya mereka untuk mencegah hoaks, penipuan, dan ujaran kebencian. Akan tetapi bagi rakyat, itu hanyalah topeng. Itu adalah upaya untuk membungkam suara mereka. Bagi anak muda Nepal, media sosial bukan sekadar tempat untuk pamer foto. Itu sebenarnya adalah ruang kritik, ruang bersuara, ruang untuk menyatukan rakyat. Dan ketika ruang itu ditutup paksa, mereka berkata, "Cukup sudah, inilah akhir dari semuanya." Teriakan suara rakyat terdengar di mana-mana. Suara mereka menggema di jalan Kathmandu. Matikan korupsi, bukan media sosial. Buka blokir media sosial, dan anak muda harus bisa melawan korupsi. Dan menariknya, banyak pemuda Nepal yang mengaku terinspirasi dari Indonesia, dari aksi para pemuda kita yang akhir Agustus lalu turun ke jalan untuk menolak kebijakan yang akan merugikan rakyat. Dan api semangat itu kini telah menyeberang hingga kaki gunung Himalaya. Sebenarnya akar permasalahan ini terjadi pada pemerintahan Perdana Menteri KP Oli yang memang sudah lama telah disorot. Janji kampanyenya tidak pernah ditepati, korupsi merajalela, dan rakyat makin sulit untuk hidup. Sementara pejabatnya justru saling berlomba-lomba untuk memperkaya diri mereka masing-masing. Akar permasalahannya adalah retaknya kepercayaan rakyat pada pemerintah. Dan ketika retakan itu melebar, beginilah akibat dari segalanya. Inilah merupakan salah satu di antara simbol-simbol perlawanan rakyat. Gedung parlemen yang terbakar, bendera-bendera tetap berkibar. Ada yang menangis, ada yang marah, dan ada pula yang berteriak dengan lantang, "Kami tidak takut." Peristiwa ini memberi cermin yang besar bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam. Generasi muda dimanapun akan mencari cara untuk melawan ketidakadilan. Dan media sosial yang sering dianggap remeh ternyata bisa menjadi alat untuk perjuangan pada zaman ini.
Letak negara Nepal mungkin sangat jauh, tetapi semangat mereka terasa dekat pada nadi kita. Dari Jakarta ke Kathmandu, dan dari satu bangsa ke bangsa lain, api keberanian itu menular, berkobar di jiwa rakyatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah api itu akan terus menyebar? Apakah suara anak muda Nepal akan menjadi gelombang baru pada perlawanan untuk melawan korupsi dan kebijakan yang akan memukam rakyat? Ataukah pemerintah mereka memilih untuk menjadi jalan kekerasan? Dan semua itu biarlah waktu yang akan menjawabnya. Tetapi satu hal yang pasti, sejarah sedang ditulis di Nepal. Dan tinta sejarah itu bukan berasal dari pena para politisi, melainkan dari teriakan anak muda, dari langkah kaki rakyat, dan dari api yang membakar gedung parlemen pada hari itu. Disclaimer, konten ini disusun berdasarkan pemberitaan dari media Reuters dan sumber internasional lainnya. Tujuannya murni untuk edukasi, informasi, dan refleksi sejarah. Tidak ada ajakan untuk tindakan tertentu di Indonesia maupun di negara yang lainnya. Thanks sudah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.